Allah. Jangan sekali-kali kita mengatakan, kalau begitu Allah tidak adil dong. Mosok belum lahir sudah dicap kafir. Adil di sini adalah adil memiliki apa? Memiliki versi. Gitu. Kalau versi akal kita yang cekak ini mungkin tidak. Itu adil versi Allah, bukan adil versi orang-orang kafir, atau mungkin adil versi akal kita yang pendek ini. Bayangkan, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki adalah milik Allah. Yang menciptakan Allah, yang mengadakan adalah Allah. Mau dimasukkan surga atau neraka terserah Allah. Orang kafir punya syubhat bahwa manusia itu punya posisi tawar. Jadi mau surga, mau neraka terserah manusia. Kalau dia taat, kalau dia sholat, kalau dia puasa, kalau dia menjauhkan diri dari berbagai macam maksiat, ya pasti surga. Kalau dia nggak mau taat, dia malah berbuat maksiat, ya neraka. Seolah pilihan dia. Bagaimana orang-orang yang Allah takdirkan tidak kenal Islam? Seumur hidup dia belum pernah dengar apa itu Allah, apa itu Rasulullah, apa itu Al-Quran, apa itu Islam. Kan Allah yang menuntun seseorang sehingga kenal Islam atau tidak. Kalau Allah memang menghendaki si fulan ini masuk surga, walaupun dia mungkin sekedar diajak teman, kebetulan teman-temannya banyak yang muslim, diajak juga awalnya ogah-ogahan gitu. Akhirnya mau baca syahadat, awalnya ogah-ogahan sambil bercanda. Akhirnya dia duduk bersama teman-temannya di majelis ilmu. Akhirnya menjadi seorang muslim yang baik. Akhirnya dia beriman. Akhirnya yakin betul bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Akhirnya dia yakin betul hanya Islam agama yang benar. Dan akhirnya masuk surga. Siapa yang nuntun? Allah Rabbul Alamin. Sebaliknya, ada orang yang Allah takdirkan ketemu dengan aliran sesat, ketemu dengan Ustadz Ahmadiyah misalnya, ketemu dengan orang yang simpati, dia memberikan bantuan kepada dirinya, lalu dia simpati, lalu dia ikut agama dia, agama kafir. Semuanya terserah Allah, Allah yang menggerakkan. Ya. Jadi jangan sampai ada syubhat bahwa muslim kafir pilihan kita, bukan, tapi pilihan Allah. Ya. Masih mending Allah menguji dengan dunia ini. Seandainya Allah memperlakukan Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun tanpa ujian berupa Nabi Musa, berupa Nabi Muhammad SAW. Allah ciptakan Abu Jahal, Abu Lahab dengan tangannya. Tiba-tiba jadi. Begitu jadi, Allah masukkan ke neraka. Berhakkah Allah? Berhakkah Allah? Berhak. Orang bikin-bikin sendiri, siksa-siksa sendiri. Apa salahnya? Apa salahnya? Saya bikin mainan misalnya. Setelah saya jadi mainan saya injek-injek, saya bakar. Ada yang bilang saya nggak adil? Adakah hukum yang akan menghukumi saya? Mainan-mainan saya yang bikin. Padahal di dalam mainan itu ada kertas, ada kayu, ada aluminium. Semuanya bukan saya yang bikin, saya cuma merangkai. Adapun Allah Rabbul Alamin, semuanya dari Dia. Gak ada bahan-bahan yang dibeli oleh Allah sehingga jadi Abu Jahal, jadi Abu Lahab, jadi Fir'aun, jadi Iblis. Gak ada. Semua yang ada pada diri Abu Jahal, Abu Lahab adalah dari Allah. Setelah Abu Jahal, Abu Lahab jadi, langsung Allah cemplungkan ke neraka. Tanpa lewat dakwah berupa Nabi Muhammad SAW, berupa Nabi Musa. Berhakkah Allah? Berhak. Adilkah? Adil. Orang punya dirinya sendiri. Ya. Masih mending Allah uji. Dengan Nabi Musa, dengan Rasulullah, dengan Nabi Ibrahim, si Azar, si Namrud.
Ya. Bahkan antum masih ingat barangkali cap klaim, cap ketentuan dari Allah. Lau ruddu la'adu limanuhu anhu. Jadi ada orang kafir nangis-nangis di neraka. Lau anna lana karratan. Ya Allah, seandainya engkau berikan kesempatan kepadaku sekali lagi hidup di dunia, aku akan menyembah engkau. Aku akan taat kepada engkau. Akan aku jauhi semua maksiat yang engkau larang. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Lau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya betul aku kembalikan mereka ke dunia, aku berikan kesempatan sekali lagi hidup dunia, niscaya akan kafir lagi. Apa iya kita ragu dengan firman Allah ini? Kalau secara akal logika, mosok si kafir lagi, kan dia sudah merasakan neraka. Dan dia minta supaya diberi kesempatan sekali lagi. Tapi Allah Maha tahu, kita nggak tahu apa-apa. Emang dasar kafir, maka ketika diberi kesempatan sekali lagi hidup di dunia, dia akan kafir lagi. Semakin yakin kita bahwa Muslim dan kafir adalah di tangan Allah. Dengan demikian wajib kita untuk takut. Haram bagi kita merasa aman. Saya sudah sholat, saya sudah muslim, saya sudah zakat, saya sering sedekah, saya rajin baca Al-Quran. Masuk iya Allah sesatkan saya di akhir hidup saya? Nggak boleh. Nggak boleh. Sekelas Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman untuk tidak menyembah berhala. Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak keturunanku ya Allah dari menyembah berhala. Sekelas Nabi Ibrahim, manusia termulia di muka bumi nomor 2, masih khawatir jangan-jangan aku dan keturunanku akan menyembah berhala. Ya, kemudian tentang bagaimana gisawah, bagaimana tutup, ya. Ada beberapa istilah, ada ran, ya, yang menutup hati orang kafir itu, sehingga dakwah siapapun tidak mempan. Bahkan dakwah terbaik, dakwah tersopan, dakwah tersantun, dakwahnya siapa? Para nabi, para rasul, nggak mempan. Ya, sekarang kita masuk ke kelompok ketiga. Ini yang paling banyak diterangkan oleh Allah di awal Al-Baqarah ini. Ayat ke-8. Kita ulang sebentar ya, kemarin 8 sudah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Dan dari sebagian manusia, min di sini litab'id, bukan libayanil jinsi, tapi litab'id, sebagian, bukan berupa, ya, tapi sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, tapi sebetulnya mereka tidak beriman. Tidak beriman apanya? Hatinya. Beriman apanya? Mulutnya. Apakah mereka beriman apa kafir? Jawabnya, apakah mereka beriman apa kafir? Jawabnya, kafir. Ya. Karena beriman itu cuma dengan mulutnya, hatinya tidak. Ya. Tidak dianggap. Inilah terkenal dengan istilah munafik. Apakah munafik itu kafir? Kafir. Bahkan fiddarkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah. Itulah orang kafir, orang munafik. Lebih buruk dari kafir. Kalau kafir kan tidak bohong. Kalau kafir tidak menipu. Dia jujur di hadapan kaum muslimin, saya Buddha, saya Hindu, saya Yahudi, saya Nasrani, saya kafir, gitu. Adapun orang munafik menipu, saya muslim. Inna ma'akum, aku bersama kalian, aku sama dengan kalian.
Ya sholat pura-pura, Jumatan pura-pura, jihad pura-pura, dan seterusnya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka berusaha menipu Allah. Kalau kita bilang mereka menipu Allah, seolah Allah bisa ditipu, ya. Mereka cuma berusaha, berniat menipu Allah walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman. Mereka pikir Allah bodoh, bisa ditipu. Kalau orang-orang yang beriman barangkali gitu. Walaupun orang-orang yang beriman, para sahabat tahu, Rasul apalagi lebih tahu, tapi Rasul pura-pura tidak tahu. Artinya beliau memperlakukan orang yang sudah baca syahadat, sudah sholat, ke masjid, tetap memperlakukan sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Padahal Nabi tahu. Ya jangan Nabi, para sahabat yang ilmunya jauh di bawah Nabi tahu kok. Kan ada tanda-tandanya. Sholat males-malesan, terutama sholat Isya dan subuh. Karena orang-orang munafik di zaman Nabi sholatnya di mana? Di rumah apa di masjid? Di masjid. Di masjid. Di masjid. Ya. Kalau di rumah ya nggak sholat, ngapain? Ya. Di rumah nggak sholat. Misalnya hujan lebat, orang sholat di rumah, ya dia nggak sholat. Orang munafik itu sholat cuma untuk mengelabui, cuman untuk menunjukkan kepada kaum muslimin, nih saya Islam, saya muslim. Gitu. Kalau nggak ada orang, ya nggak sholat. Maka dikatakan berat bagi orang-orang munafik itu sholat Isya dan sholat subuh karena gelap. Kalau gelap kan tidak ke belakang. Ada apa? Masih ingat? Ada bersama Nabi, yang ada sekeliling Nabi di Madinah ya, bukan di Mekah. Di akhir ayat, sahabat beriman, satu lagi munafik. Nah itu dia. Dan keluar dari sini hukum bahwa di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, saf laki-laki, saf salat laki-laki dengan saf salat perempuan ada hijab apa tidak? Tidak ada. Kalau ada hijab nggak mungkin ada kisah seperti itu. Jadi yang lihat-lihat ke belakang kan ketutup hijab. Ini menunjukkan tidak ada hijab. Ya. Dan akan terjadi kemuskilan demi kemuskilan, masalah demi masalah ketika saf laki-laki dengan saf perempuan itu ada hijab. Itu. Kalau imam lupa bagaimana? Mestinya atahiyat awal ini takbir langsung ke atas. Kan makmum perempuan nggak tahu, ya kan? Ntar kesononya gimana? Kalau imam sujud tilawah gimana? Kan bunyinya Allahu Akbar kalau ngandelin suara. Nggak tahu kalau sujud, dikiranya ruku. Ya. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau melarang para wanita mengangkat kepala dari sujud sebelum kira-kira jamaah laki-laki berdiri tegak. Jangan sampai mengangkat kepala dari sujud, jamaah laki-laki masih sujud. Kenapa? Karena ada beberapa jamaah laki-laki yang pakaiannya minim karena tidak ada ya. Khawatir nanti melihat aurat laki-laki. Ini semakin jelas tidak ada hijab antara saf laki-laki dengan saf perempuan. Ya. Nah, karena Isya dan subuh itu gelap, tentu penerangan hari itu tidak seperti hari ini, maka mereka berat, malas. Ya. Ciri-ciri orang pamer kan begitu, malas ketika nggak ada yang lihat, semangat ketika banyak yang lihat. Itu ciri-ciri orang pamer, orang riya. Itu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan,
sebaik-baik sholat itu di rumah, bukan di masjid, di rumah, kecuali al-maktubah, kecuali sholat wajib. Adapun yang tidak wajib, sebaik-baik sholat di rumah. Karena sunnah bagi kita menyembunyikan ketaatan, menyembunyikan ibadah yang tidak wajib. Adapun yang wajib tidak bisa disembunyikan, ya jangan disembunyikan. Haji misalnya, nggak mungkin kita sembunyikan. Salat berjamaah, salat Jumat, jihad, nggak mungkin kita sembunyikan. Adapun qobliyah, ba'diyah barangkali, apalagi qiyamul lail, salat duha, sedekah, baca Al-Quran, zikir, wirid, ini bisa disembunyikan. Kita sembunyikan. Bahkan Nabi mencontohkan sehabis sholat berjam-jam, berdiri berjam-jam, sebelum sholat subuh, beliau sempatkan apa? Tidur. Beliau sempatkan tidur. Agar bangun tidur, ya mungkin 5 menit, 10 menit. Agar bangun tidur, seger. Seger. Nggak ada tanda-tanda habis sholat berjam-jam. Gitu. Jadi tidak menampakkan tanda selesai ibadah yang hebat, gitu ya. Beda dengan orang munafik. Ibadahnya betul-betul justru untuk pamer, untuk ditampakkan kepada manusia. Maka jika tidak ada manusia, berat rasanya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tapi justru yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak sadar. Sadar-sadar nanti. Ketika hidup belum sadar. Dikiranya mereka bisa menipu Allah dan Rasulnya, menipu kaum muslimin. Tapi sebetulnya yang ditipu adalah diri mereka sendiri. Ya, beliau menerangkan kepada kita apa itu nifak. Sifat dari munafik. Munafik isim fa'ilnya, orangnya. Nifak sifatnya. Izharul khairi wa israrus syarr. Menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Itulah nifak, itulah munafik. Yang ditampakkan kebaikan. Keburukannya disembunyikan. Gitu ya. Ini asal katanya. Ini bukan berarti kita disuruh menampakkan keburukan, kemaksiatan kita, bukan. Itu hal yang lain, beda lagi. Ya. Tadi kan kita bahas bahwa kebaikan-kebaikan kita yang tidak wajib, sunnah disembunyikan. Bukan berarti kemaksiatan kita disuruh menampakkan. Salah paham itu. Ya. Bahkan Allah akan terus mengampuni. Allah akan terus mengampuni. Allah akan terus mengampuni selagi dia tidak mujahirun. Jahar. Apa mujahirun? Menampakkan kemaksiatan. Dan Allah paling benci kepada orang yang berbuat maksiat di malam hari. Allah sudah tutup, nggak ada yang tahu. Pagi-paginya cerita sendiri. Cerita-cerita ke temannya, tetangganya. Allah benci. Ya. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat maksiat. Malaikat dong kalau nggak pernah bermaksiat. Ketika terlanjur bermaksiat, sembunyikan. Jangan ditampakkan, jangan cerita-cerita. Wa huwa anwa'un. Ini ada beberapa macam nifak ini ya. Intinya 2. Yang pertama, i'tiqadi, secara i'tiqad. Dan inilah yang kekal di neraka selama-lamanya, yang fid darkil asfali minan nar. Munafik secara iktikad. Jadi betul-betul
dia mengatakan dalam hatinya, saya tidak percaya dengan Muhammad, saya tidak percaya dengan Allah, saya tidak percaya dengan Al-Quran, tapi baca syahadat, tapi sholat, tapi Jumatan, untuk menutupi kekufurannya. Wa huwa alladhi yakhludu sahibuhu finnar. Orang inilah kekal di neraka selama-lamanya. Yang kedua, amali, amalnya saja. Jadi sebetulnya dia beriman, dia muslim, tapi secara amal dia munafik. Nah, apa amalan-amalan orang munafik? Masih ingat? Amalan-amalan orang munafik? Bohong. Apalagi? Ingkar janji. Khianat. Tidak amanah, khianat. Apalagi? Dendam. Pendendam. Salah satu sifat orang munafik itu dendamnya luar biasa. Jadi tidak pernah melupakan kesalahan orang lain terhadap dunia. Terus diingat-ingat. Kapan saya bisa balas, saya balas. Terus dendam. Dan kadang-kadang dendam ini diwariskan. Orang mati biasanya berwasiat kebaikan, tolonglah si fulan, tolonglah si A. Ini enggak, ya. Kapan ketemu si A, balaskan dendam ayah, bunuh dia. Ini luar biasa, sudah kerasukan iblis. Ini sifat orang munafik seperti itu. Apalagi? Hobi menakut-nakuti kaum muslimin. Gitu. Kaum muslimin bukan ditenangkan, tapi ditakut-takuti. Ya, awas. Amerika nih, Eropa nih, kalau mau menghancurkan kaum muslimin, Indonesia terutama, tinggal pencet tombol, habis kita. Ini wahyu dari mana? Ya, ini menakut-nakuti kaum muslimin. Ya, apa iya secanggih itu Amerika, Eropa? Ya, jangan. Seandainya benar, jangan diceritakan. Seandainya antum tahu dan itu benar, jangan cerita. Ini menakut-nakuti kaum muslimin. Ya, kalau tahu itu benar, bisa berbuat apa coba? Ya sudah, mendingan nggak tahu. Tahu-tahu nanti mati udah. Daripada ketakutan, ya kan? Banyak contoh di mana Nabi alaihi salatu wassalam tidak memberitahu kepada para sahabat keadaan genting. Yang memberitahu siapa? Orang-orang munafik. Antum melihat di surat Al-Munafiqun. Mereka menakut-nakuti Rasul dan para sahabat. Awas. Abu Sufyan dan bala tentaranya. Siapa lagi? Orang-orang kafir Arab. Siapa lagi? Yang ada di dalam Madinah. Jadi terkepung dari 3 jurusan Rasul dan para sahabat dalam perang apa? Perang Ahzab atau perang Khandaq. Maka dibikin parit, Khandaq kan parit. Gitu ya. Dikepung dari 3 jurusan. Jurusan pertama Abu Sufyan dan bala tentaranya, waktu itu dia masih kafir. Yang kedua orang-orang kafir Arab yang pro ke kafir Quraisy. Satu lagi yang ada di dalam Madinah. Yang ada di dalam Madinah ini kan mengerikan. Kalau tiga-tiganya menyerang serempak, luar biasa. Keadaan Rasul dan para sahabat. Nabi diam. Gitu. Tidak menakut-nakuti kaum muslimin. Maka hentikan, stop. Jangan menakut-nakuti kaum muslimin. Kalau mau nakut-nakuti kaum muslimin, boleh. Tentang apa? Boleh kaum muslimin ditakut-takuti, boleh. Tentang apa? Iya, tentang azab kubur. Nanti kalau Anda masuk ke liang lahat, di hari pertama didatangi oleh mungkar nakir, bertanya 3 pertanyaan, apakah Anda bisa jawab? Kalau tauhidnya bagus, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, insya Allah bisa jawab. Kalau tidak bertauhid atau tidak bagus, sulit menjawab. Dan nanti akan dipukul di antara 2 telinganya.
yang seandainya pukulan itu ditimpakan ke Gunung Uhud akan hancur. Nah, ini kalau mau nakut-nakuti kaum muslim. Nanti melewati sirat, menuju surga, sampai ke surga, apa terjatuh ke jahanam. Nanti ketika ditimbang amalnya, berat kebaikannya, apa berat keburukannya, itu ditakut-takuti seperti itu. Bukan nakut-nakutin tanggung, ya, awas 2024 salah pilih, nanti punya presiden si A, punya presiden kufur, ya. Ngapain nakut-nakutin? Tanggung nakut-nakutin, ya. Pemilu udah puluhan kali, biasa aja, nggak ada apa-apa, ya. Kitanya aja yang bikin onar, kitanya aja yang bikin heboh, ya. Dulu nggak ada medsos, biasa-biasa aja. Ada medsos jadi seperti itu, ya. Jangan ditakut-takuti, harus seperti itu. Jangan menjadi orang yang seperti orang munafik, menakut-nakuti kaum muslimin. Karena hal seperti itu kan yang bisa menyelesaikan kan 1-2 orang, para tokoh. Bukan umumnya kaum muslimin orang awam seperti kita. Kita bisa apa? Ya. Bahkan Abu Hurairah aja nggak ngasih tahu, padahal ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena pasti terjadi. Ya. Dan itu masih ingat barangkali ucapan Abu Hurairah, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain." Aku hafal hadis-hadis Nabi itu 2 wi'a. Wi'a itu wadah besar, ya. Yang satu wi'a aku sampaikan. Yang satu wi'a lagi, ini bukan berarti sama, ya. Artinya ada 2 jenis ilmu. Yang disampaikan tentu itu yang mayoritasnya. Ini ada sedikit ilmu yang tidak disampaikan oleh Abu Hurairah. Jika aku sampaikan juga, laquti'at hadhil bulqum, maka akan dipotong leherku. Ya. Karena apa? Karena nubuat Nabi bahwa nanti tahun 60 terjadi begini, nanti akan terjadi begini, nggak usah disampaikan juga tahu sendiri, dan nggak mungkin batal. Malah nanti pada takut, gitu ya. Nah, ini pemahaman Abu Hurairah. Jadi kalau ada nubuah Nabi yang sebentar lagi datang, udah nggak usah disampaikan, kecuali berupa ilmu, ya. Gitu. Nah, sekarang malah ada ustadz hobinya begitu. Yang ramalan-ramalan, padahal tidak sahih. Ini Abu Hurairah sahih aja nggak sampaikan, karena itu fitnah. Ya, apalagi di tahun 60. Maka Abu Hurairah berlindung pada Allah, ya Allah, aku berlindung pada engkau dari tahun 60. Maka tahun 59 beliau wafat. Dan insya Allah antum tahu apa yang terjadi di tahun 60. Fitnah yang luar biasa. Nah, ini tidak disampaikan oleh Abu Hurairah. Ya biar orang pasti terjadi. Kan nggak mungkin sabda Nabi nggak terjadi. Ya kan? Mau ngapain coba? Masa disampaikan lalu mengantisipasi biar nggak jadi? Nggak mungkin. Pasti terjadi. Seperti Hudzaifah kan nggak menyampaikan kepada Umar secara sharih bahwa Anda akan mati ditusuk dari belakang saat Anda mengimami sholat subuh. Enggak begitu kan Hudzaifah, padahal tahu dari Nabi alaihi salatu wasallam. Hudzaifah kan terkenal sirrun Nabi, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya namanya juga rahasia, ngapain rahasia disampaikan? Ya kan nggak mungkin batal. Umar pasti akan mati terbunuh ketika mengimami sholat subuh. Ya sudah, orang itu catatan takdir yang nggak mungkin batal. Ngapain dibahas? Ngapain disampaikan? Ya. Ngapain berusaha gimana supaya takdir itu nggak jadi? Supaya Umar ya mati di tempat tidur saja, nggak bisa. Pasti terjadi. Al-munafiqu yukhalifu qawluhu fi'lahu. Orang munafik itu ucapannya menyelisihi perbuatannya. Wa sirruhu alaniyatahu. Dalamnya
lahirnya menyelisihi zahirnya. Artinya tidak sama antara zahir dengan batin, antara ucapan dengan perbuatan. Wa innama nazalat sifatul munafikina fis suwaril madaniyah. Dan ayat-ayat tentang orang munafik semuanya turun di Madinah. Enggak ada yang di Mekah. Kita tahu ayat-ayat Al-Quran dibagi dua, Makkiyah dan Madaniyah. Turun di Mekah atau turun di Madinah. Atau lebih tepatnya, turun sebelum hijrah dan turun setelah hijrah. Walaupun turun di Mekah, seperti idza jaa nasrullahi wal fath, tapi terjadi setelah hijrah Nabi, maka tetap dikatakan Madaniyah. Kenapa di Mekah tidak ada ayat-ayat tentang orang munafik? Karena di Mekah nggak ada orang munafik. Orang pura-pura masuk Islam nggak ada di Mekah. Yang ada sebaliknya. Di Mekah yang ada sebaliknya, pura-pura kafir. Pura-pura kafir karena Islam masih sangat lemah. Belum ada apa-apanya, belum punya apa-apa. Iya. Nabi hanya diam. Ibnu Mas'ud hanya diam ketika melihat Nabi SAW sedang sujud, punggung beliau ditimpa dengan isi perut unta. Dan Nabi juga cuman diam ketika beliau mengetahui Bilal disiksa habis-habisan, Ammar bin Yasir, Sumayyah disiksa habis-habisan, Khabbab bin Arad disiksa habis-habisan. Bahkan ketika Khabbab bin Arad mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ala tad'u lana, ala tastansiru lana?" Kenapa engkau tidak berdoa untuk kami ya Rasul? Mohon pertolongan kepada Allah untuk kami ya Rasul. Nabi mengatakan, dan saat itu Nabi sedang berbantalkan burdah beliau di naungan Ka'bah. Nabi mengatakan, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Ya, belum saatnya Allah menolong kita. Kita mesti melewati saat-saat seperti ini. Lalu beliau hibur Khabbab bin Arad dengan kisah zaman dahulu. Gara-gara beriman, gara-gara masuk Islam, kepalanya dibelah jadi dua, digergaji. Gara-gara masuk Islam, gara-gara ikut seorang Nabi, kulitnya digaruk dengan garuk besi, mengelupas kulitnya, terlihat tulangnya. Ya, itu semua tidak menghalangi mereka dari Islam. Wallahi, lalu beliau bersumpah. Ini yang benar ya. Dalam keadaan genting, kepepet, nggak bisa ngapa-ngapain, tetap yakin dengan pertolongan Allah. La yutimannallahu hadzal amr. Allah akan sempurnakan, akan menangkan Islam ini. Hatta yasirur raqibu min San'a ila Hadramaut. Sampai ada seorang pengendara berjalan dari San'a sampai Hadramaut, muslim nih, dia nggak takut apa-apa. Kenapa? Karena Islam menang, Islam jaya, Islam mayoritas. Ketika Islam menang, Islam jaya, Islam mayoritas, kehidupan itu tenang, nyaman, gitu. Ya, seperti di negara-negara mayoritas Islam. Ada Buddha di situ, ada Hindu di situ, ada Yahudi, ada Nasrani, tenang. Seperti Indonesia, Malaysia, Mesir, Saudi. Di negara-negara ini adakah orang kafir? Ada. Minoritas, tenang. Nah sekarang coba, ketika Islam yang minoritas, yang mayoritas kafir, lihat di Myanmar, Rohingya, lihat di Moro, Patani, lihat di Bosnia waktu itu, habis kaum muslimin, disiksa, dibantai. Ya. Ketika kaum muslimin mayoritas menang, maka tenang, gitu. Orang-orang kafir merasa terlindungi. Karena Nabi memang bersabda seperti itu, menyakiti kafir zimmi berarti menyakiti aku. Membunuh kafir zimmi lam yajid raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Lihat.
ancaman Nabi kepada kaum muslimin yang berani menyakiti kaum zimmi, membunuh kafir zimmi, kecuali kafir harbi ya. Kafir zimmi, orang yang memang tunduk, orang kafir yang tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, dilindungi oleh Islam. Nah, itu sumpah Nabi, memberikan harapan di saat pengikut beliau disiksa habis-habisan. Nah, itulah pemimpin, bukan menakut-nakuti, tapi memberikan harapan, menghibur, dan seterusnya. Ya. Nah, orang munafik muncul di mana? Madinah. Oleh karena itu, ayat-ayat tentang orang munafik, apalagi surat Al-Munafikun, jelas turun di Madinah. Ketika Islam menang, ketika Islam jaya, ketika Islam memenangkan peperangan demi peperangan, mendapatkan ghanimah rampasan perang yang banyak, muncullah munafik. Tokohnya siapa, masih ingat? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang tahu semua, termasuk Nabi, apalagi Nabi. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul ini munafik, artinya pura-pura Islam saja. Karena kelakuannya luar biasa, ketahuan sekali. Diriwayatkan menjelang perang Uhud, dia ikut berperang. Kira-kira 1.000 orang yang berangkat. Sampai di tengah perjalanan, dia menggembosi. Dia bisik-bisik ke orang-orang untuk pulang saja. 300 kira-kira pulang. Gara-gara ulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kekuatannya berkurang 300. Hari itu perang kan hampir-hampir sangat tergantung dengan jumlah pasukan, tidak seperti hari ini. Yang penting senjatanya kuat. Gitu. Inilah Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang-orang tahu. Oleh karena itu anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul namanya siapa? Namanya Abdullah juga. Namanya Abdullah juga. Ini sahabiyun jalil. Ini tidak munafik. Abdullah ini, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasul, aku dengar engkau akan membunuh ayahku. Jika benar ya Rasul, jangan suruh siapa-siapa. Suruhlah aku. Luar biasa. Demi taatnya kepada Allah dan Rasulnya, siap membunuh ayahnya sendiri. Ya. Nabi menolak. Nabi tidak mau, karena Nabi khawatir orang-orang akan mengatakan apa? Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nanti orang-orang takut masuk Islam. Ini salah satu siasat. Ya. Dari sini keluar hukum bahwa ada kebaikan-kebaikan yang terpaksa ditunda oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi karena sesuatu, menjaga sesuatu. Walaupun tidak banyak ini ya. Walaupun tidak banyak. Dan kita tidak boleh serampangan mencontoh Nabi seperti ini. Ya. Demi karir, demi kerjaan, potong jenggot. Demi karir, demi kerjaan, lepas jilbab. Tentu tidak seperti itu. Ya. Lalu beliau menerangkan sejarahnya. Saya bacakan sedikit. Falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam berhijrah ke Madinah. Wa kana biha al-ansar min al-Aws wal Khazraj. Di Madinah ada orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar ini ada dua, apa istilahnya, dua suku atau dua marga mungkin ya, yaitu Aus dan Khazraj. Ada dua. Apakah hanya ada orang-orang Ansar
Dan orang-orang Ansar ini sudah beriman, sudah masuk Islam sebelum Nabi sampai ke Madinah. Ini luar biasa ya. Belum ketemu Nabi alaihi salatu wassalam sudah beriman. Sementara Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya tiap hari bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam tapi tidak beriman. Sementara orang-orang Ansar belum ketemu Nabi alaihi salatu wassalam tapi sudah beriman. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah disambut luar biasa. Semua rebutan untuk rumahnya dijadikan tempat tinggal beliau. Ya, ditarik sono, tarik sini. Kata Nabi, jangan ditarik unta ini. Dia sudah ada yang nyuruh. Artinya biarkan dia berhenti di mana. Maka berhenti. Ya, di rumah Abu Ayyub. Ya, di situ banyak anak-anak yatim. Ya. Disitulah beliau tinggal. Ya. Tentu untuk sementara sebelum beliau ada rumah sendiri. Nah, selain Aus dan Khazraj, ada siapa di situ? Ada orang-orang Yahudi. Kalau Ansor ada 2, Aus dan Khazraj. Kalau Yahudi ada 3. Ada 3 marga. Apa? Quraidah, Qainuqa, dan satu lagi Nazir. Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nazir. Dan mereka bertiga inilah yang bikin ulah, kan membikin perjanjian bersama Nabi alaihi salatu wassalam untuk sama-sama menjaga Madinah. Ini bagian dari siasah. Bukan syariat yang harus seperti itu. Ini bagian dari siasah. Ya tentu Nabi belum terlalu kuat. Nabi dan para sahabat di Madinah belum terlalu kuat untuk menghadapi kafir Quraisy dari Mekah, ya. Apakah butuh bantuan? Ya butuh. Siapa? Ya siapa lagi kalau bukan orang-orang Yahudi. Ya, ini jangan diartikan bahwa Islam merangkul Yahudi, menyamakan Yahudi dengan Islam sebagaimana contohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Enggak, ini bagian dari siasah. Maka dibikinlah perjanjian. Sering disebut sebagai Piagam Madinah. Di dalam perjanjian itu tertulis bahwa Aus, Khazraj, Muhajirin, Yahudi wajib membela Madinah apabila Madinah diserang dari luar, dari Mekah, gitu. Kaum muslimin tidak boleh menyerang Yahudi, Yahudi tidak boleh menyerang kaum muslimin. Begitulah perjanjian yang normatif, ya. Perjanjian ini dilanggar oleh orang-orang Yahudi satu demi satu. Nazir, kemudian Qainuqa, kemudian Quraidah, dan tiga-tiganya akhirnya diusir. Bahkan ada percobaan pembunuhan terhadap Nabi alaihi salatu wasallam, diusir dari Madinah. Ya. Akhirnya Madinah dikuasai oleh Rasul semata. Tidak ada kekuatan Yahudi lagi. Dan ketika itu Nabi tidak bicara apa-apa. Nabi tidak mengatakan, saudara-saudara, mulai sekarang kita punya negara Islam. Negara Islam Madinah misalnya. Enggak perlu. Formalitas nama seperti itu, udah biarin aja. Nabi tidak pernah mencontohkan memberi nama sebuah negara. Maka biarin aja. Indonesia ini mau negara Pancasila, negara UUD 45, biarin saja. Yang penting mayoritas kaum muslimin. Kaum muslimnya ketika dengar azan berbondong-bondong ke masjid, sholat berjamaah. Nggak ada yang makan riba, nggak ada yang berbuat syirik, nggak ada yang berbuat bid'ah. Ya, dukun-dukun nggak laku, jimat-jimat nggak ada yang mau beli. Ya, nggak usah pakai judul harus negara Islam Indonesia. Yang penting isinya. Gitu.
Buat apa negara Islam Indonesia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi masjid-masjid kosong, perempuan-perempuan nggak pada pakai jilbab, riba dimakan, dukun-dukun laris, jimat laku, kuburan-kuburan keramat ramai dikunjungan. Buat apa? Seperti Republik Islam Iran, luar biasa kan judulnya, Republik Islam Iran. Isinya kamu tahu? Isinya syirik yang luar biasa. Ucapan labbaika ya Husain itu biasa di sana. Kalau kita kan labbaik Allahumma labbaik, ya kan? Kami sambut panggilanmu ya Allah. Mereka, kami sambut panggilanmu wahai Husain. Labbaika ya Husain. Innalillah. Begitu dibilang Republik Islam Iran. Mau seperti itu? Ya. Maka jangan berkutat di nama. Udah biarin. Udah nggak usah dikutak-katik itu Pancasila. Udah biarin aja. Sila pertama, kelima, emang salah, ya? Ketuhanan, persatuan, kan nggak ada salahnya, biarin aja. Kalau toh seandainya salah, ya, kita mengamalkan Al-Quran, kita mengamalkan Sunnah, tidak usah pusing dengan judul. Yang penting di lapangan, gitu. Ketika para pendeta, para pastor susah sekali mau nyari tukang batu, ya, begitu. Ya karena tukang batu kuli-kuli paham Sunnah. Boleh nggak bekerja untuk gereja? Boleh nggak? Ya nggak boleh. Mereka paham, ya. Nggak ada yang mau. Gaji sehari 1,5 juta, bahkan 1 juta, nggak ada yang mau. Nah begitu. Begitu para sahabat kan begitu. Ditarbiyah oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjadi baik. Ya. Jadi diawali dari dasar, dari bawah. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.